Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren dan kali ini saya ingin kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Kristen mengajarkan kekerasan. Kita langsung aja tonton videonya guys dan habis itu akan kita komentari. Yang pertama, kalau di agama saya dulu itu, mungkin di agama dan di sekitar lingkungan saya, Mas, kekerasan itu sering terjadi, Mas. Pokoknya setiap hari, bahkan nggak pernah absen dalam setiap minggu itu, nggak pernah nggak berantem, Mas. Nggak pernah nggak berantem. Berantem terus ya, Berantem ampun Mas. sih ya. Betul. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas satu mualaf lagi yang menceritakan tentang agama Kristen nih guys. Karena katanya dia itu dari Kristen sudah kemudian masuk menjadi Islam. Dan ada beberapa hal penting yang dia sampaikan dan kenyataannya itu berbeda guys. Ya, katanya dia ini adalah seorang pemain bola. Ya, nggak tahu pemain bola di mana. Kalau Ronaldo, Bambang Pamungkas, Budi Sudarsono, Ronaldinho, Neymar itu sih saya kenal. Tapi kalau yang ini saya nggak kenal, nggak tahu pemain bola di mana. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang pemain bola yang mualaf. Tapi Kalau mengenai pemain bola guys ya, Luis ini apa namanya, dia kurang piknik ya. Kalau dia gamer ya, kalau gamer seperti saya ya, dia seharusnya tahu ada game yang bernama Football Manager ya. Itu adalah database-nya itu sampai jutaan pemain guys. Ya, itu baru pemain yang terdata, belum lagi pemain yang nggak terdata gitu kan. Pemain yang non profesional dan segala macamnya gitu kan. Jadi pemain bola itu ada yang profesional dan tidak guys itu. Jadi apa namanya, Luis nih intinya dia kurang piknik guys, itu aja poinnya gitu kan. Jadi apa ya, saya aja ya, kalau kita main game misalnya ya, karena game itu termudah untuk mengetahui pemain-pemain di Indonesia siapa aja gitu. Kalau Anda baca majalah atau koran atau apapun itu yang ada tentang berita bolanya itu paling segelintir. Tapi kalau dengan Anda bermain game itu ya, Football Manager itu, Anda akan melihat sampai bahkan tim-tim antar berantah gitu guys. Yang memangnya dunia nyata cuman dari liga mana gitu kan, atau bahkan tim dari kasta terbawah gitu, liga terbawah gitu. Ini Luis nih dia kurang piknik deh guys. bukan soal agamanya yang kita mau bahas hari ini, tapi yang kita mau bahas adalah tentang kesaksiannya yang kemudian dia membangun sebuah narasi, membangun cerita seolah-olah apa yang disampaikan itu adalah ajaran dalam Kristen. Yang disampaikan itu adalah gambaran tentang agamanya yang dulu atau Kristen. Yang padahal yang disampaikan itu hanya ngawur dan opininya saja guys. Daripada lama-lama kita langsung aja nonton videonya. Mas Rey, sorry, Ini kalau ngawur dan apa ya guys ya, opininya gini-gini. Nanti akan saya sampaikan kenapa. Kan gini, jadi kan itu cerita berdasarkan pengalaman dia di tempat lamanya. Itu dia tentu beragama Kristen dan lingkungannya tentu Kristen gitu. Jadi dia tuh mengalami kekerasan dan dia juga melakukan kekerasan gitu. Nah, itu saya akan jelaskan ya kenapa bisa begitu, dan ini logikanya ada guys. Meskipun mungkin Kristen tidak mengajarkan kekerasan, tapi ada ajarannya itu yang tidak sempurna, tidak paripurna, sehingga dia meskipun tidak mengajarkan kekerasan, tapi tidak melarang orang untuk berbuat hal yang akan berujung pada kekerasan. Ya, nanti saya akan terangkan apa maksud saya yang dikatakan dengan yang saya maksud dengan berujung dengan hal kekerasan apa aja, karena faktor-faktor kekerasan itu bukan hanya menyuruh misalnya mencuri lah, misalnya memperkosa lah, merampok lah, bukan hanya suruhan seperti itu ajaran kekerasan ya, atau pukul lah, enggak. Tapi ada hal-hal yang mana yang harus ditutupi kebolongan gitu, sehingga orang akan mencegah orang untuk melakukan kejahatan. Nah, itu yang tidak ada di Kristen. Ya, nanti saya sampaikan apa itu ya. Jadi nggak cukup hanya jangan mencuri, jangan membunuh, jangan pukul, jangan apapun, itu nggak cukup guys. Ada nanti hal-hal yang harus hal-hal penjegahnya harus juga dilakukan gitu. Nah, itu tidak ada di agama Kristen. saya mau nanya lagi nih. Kira-kira Mas Rey merasa puas gak secara akal di dalam Islam? Kan Mas Rey juga mungkin nggak puas ya terhadap agama yang dulu ya.
Nah, bagaimana tuh kalau Saya sangat puas mas, sangat puas dalam artian kata. Dulu di agama saya tidak banyak pertentangan mas. contohnya gimana tuh? Yang pertama, kalau di agama saya dulu itu, mungkin di agama dan di sekitar lingkungan saya mas, kekerasan itu sering terjadi mas. Pokoknya setiap hari, bahkan nggak pernah absen dalam setiap minggu itu, nggak berantem mas. Catat ya, dikatakannya adalah pertentangan. Saya ngerti nggak maksud dia ini guys. Apa dimaksud dengan pertentangan? Ya, pertentangannya adalah perselisihan. Kenapa? Karena tidak jelas aturannya gitu. Tidak ada aturan yang jelas. Dia hanya jangan mencuri, jangan membunuh, jangan merampok, gitu aja kan. Jadi aturannya harus jelas itu. Bagaimana penjabaran jangan mencuri, jangan merampok, jangan membunuh, itu harus ada penjabarannya. Jadi semuanya tuh ibaratnya kalau kata Bang Nafi ya, kejahatan timbul karena ada kesempatan gitu. Makanya agama yang lengkap tuh ya, seperti Islam, itu mengajarkan suatu hal yang lengkap paripurna, sehingga dia tuh aturan itu jelas guys, tegas gitu, terukur, ada batas-batasnya sehingga orang tidak melenceng gitu. Jadi bukan hanya seperti himbauan kayak pemerintah misalnya, ada banyak pemerintah cuma mengatakan jangan mencuri ya, jangan merampok ya. Lah nggak ada hukumnya, gimana caranya menegakkan itu? Ya orang kan dengar kan ya mencuri ya, oke lah nggak apa-apa, tapi dia loh kan nggak dihukum kalau mencuri. Makanya harus ada aturannya dan harus ada pencegahan. Jadi sebelum orang itu mencuri, misalnya rumahnya gemboklah rumah Anda misalnya, atau jagalah harta benda Anda. Intinya adalah harus jangan himbauan, jangan ini, jangan itu, tapi juga preventifnya harus ada guys. Nah itu di Islam lengkap, di Kristen itu tidak. Ya nanti kan saya sampaikan apa yang saya maksud dengan hal itu. Gak pernah nggak berantem Terus ya, ampun mas. sih ya. Betul, berantem terus. Pokoknya lebih banyak sensitifnya mas, nggak sabar. Tapi seketika dimana saya kenal sama orang-orang baik di sekitar saya, berubah semua mas. Iya. Berubah banget mas, drastis. Pokoknya dari semenjak saya itu mulai itu semenjak saya SMP mas, sampai saya mulai pulang 2 kali itu, alhamdulillah saya jauhin mas. Sampai pada akhirnya saya pernah mas, niatan untuk membunuh orang tuh pernah. Oh gitu. Bahkan bukan cuma sekali 2 kali, udah sering. Itu pas di agamanya dulu. Di agamanya dulu, udah sering banget mas, udah sering. Tapi alhamdulillah, saya semenjak saya mualaf, saya mualaf 2 kali ini dibimbing dan dibina benar-benar sama Bu Yeni, sama Pak Martin, Om Iwan itu benar-benar Membimbing banget ya. membimbing banget, Iya. banget. Artinya luar biasa ya, Masya Allah ya. Betul mas. Nggak terpikir mau sampai kebunuh orang gitu. Betul mas, betul. Karena ada rasa ketidakpuasan. Tapi kenapa saya berpikir seperti ingin membunuh? Karena saya bergantung pada makhluk waktu itu. Saya merasa dikecewain sama makhluk. Tapi waktu itu baru-baru inilah 2 bulan terakhir ini, Bu Yeni, Pak Martin itu ngomong ke saya, jangan pernah kamu bergantung pada makhluk, karena makhluk pasti akan mengecewakan. Tapi ketika kamu bergantung pada Allah nggak akan pernah mengecewakan kamu. Makhluk yang dimaksud Mas Rey Manusia. Begitu. gitu. Berarti di agama itu memang tergantung sama makhluk ya. Betul, bergantung banget sama makhluk. Iya. Setidaknya Jadi ada gini, 3 apa maksudnya nih gini guys ya. Ini sedikit breakdown ya, nanti katakan angkokapi di akhir. Gini guys ya, dalam Islam itu kan maksudnya bergantung pada Allah itu maksudnya adalah kita tuh semuanya kita sendiri guys. Jadi dosa kita tanggung sendiri, pahala kita dapat sendiri gitu kan. Ibaratnya kita tuh segala yang kita perbuat tuh di dunia tuh ada konsekuensinya. Jadi itu yang maksud dengan bergantung sama Allah gitu. Jadi semuanya tergantung sama Allah. Apakah Allah mau memaafkan kita apa tidak gitu. Jadi tidak ada artinya ada bebas. Misalnya di dosanya ditebus. Anda mencuri, dosa Anda ditebus. Nggak ada guys. Jadi itu maksudnya tergantung sama makhluk, yaitu manusia tadi yang dituhankan. Jadi makhluknya itu adalah manusia bernama Yesus gitu. Jadi kalau dalam Islam itu kan ya betul-betul lah, Anda tuh semuanya Anda gitu. Makanya Anda mencuri, Anda yang nanggung akibatnya. Kalau Kristen kan tidak. Anda mencuri, Yesus yang nanggung akibatnya karena dosa ditebusnya gitu. Jadi orang itu tidak ada rambu guys gitu. Cuman ada himbauan jangan mencuri, jangan merampok, tapi tuh orang akan berpikir kan, toh aku merampok mencuri kan dosa aku ditanggung sama Yesus. Makanya guys, ini membuat orang tuh nggak puas gitu kan, sehingga mereka pikir kalau gitu dia bikin sesuatu yang real itu, jadi betul-betul itu. Jadi memang dia tuh masa bertanggung jawab terhadap dirinya karena semua yang perbuatannya itu adalah dia nanggung. Makanya misalnya ketika dia buat salah dia langsung bertobat gitu. Kalau Kristen kan tidak, dia selama dia percaya Tuhan itu dia buat mencuri apapun itu
tidak ada hutang di situ, hutang dosa nggak ada karena langsung ditebus oleh Yesus. Jadi itu yang dimaksud oleh oleh emas kita ini guys gitu. Yang dia sampaikan guys, yang pertama dia mengatakan bahwa di Kristen mengajarkan kekerasan, di Kristen saya suka membunuh, dan juga di Kristen bergantung kepada makhluk. Tiga hal ini yang dia sampaikan dan ini menggambarkan tentang Kristen menurut dia. Padahal ini adalah sebuah gambaran yang ngawur, yang ngaco, dan jelas ini tidak mewakili apapun. Jangan sampai teman-teman berpikir, oh kayaknya benar yang dia bilang ini. Tapi kali ini saya berhak dan wajib untuk meluruskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Mendengar tuduhan atau deskripsi dari dia tentang Kristen, saya agak geli guys. Gelinya gini loh, kenapa orang begini kok bisa jadi narasumber gitu loh. Padahal dia nggak ngerti apa-apa tentang Gini ya, kenapa dia jadi narasumber? Terangkan ya. Apapun itu, baik orang dari Islam ke Kristen atau Kristen dari Islam tuh bisa jadi narasumber. Cuman tergantung kita menilainya bagaimana gitu. Karena gini contoh, misalnya ada dari orang Islam murtad gitu. Nah, dia akan nyampaikan testimoni kayak saya pernah buat video kan ketika sama Finan terus pindah di murtad. Ya, itu bagi saya itu kita yang penting tuh poinnya kenapa dia pindah gitu, kenapa dia murtad. Oh ternyata dia dikecewakan oleh pria gitu. Nah situ kita bisa ambil hikmah di sana gitu. Jadi narasumbernya gunanya adalah kita tuh mendapatkan hikmah di situ. Oh ternyata dalam Islam ini ada yang harus perbaiki, yaitu misalnya di laki-laki jangan semena-mena terhadap wanita gitu kan. Kayak terjadi pada sama Vina tuh, yaitu pria ini melakukan sesuatu yang tidak bisa sama Vina ini kan dia mungkin orangnya belum matang, belum dewasa, masih labil. Jadi makanya harus berhati-hati guys gitu. Jadi di situ dia kecewa oleh pria ini, lalu kemudian dia berteman pula dengan orang Kristiani gitu, dan dia melihat mereka itu baik mungkin kan. Nah, akhirnya dia tertarik ya. Jadi dia tuh pindah karena oknumnya, bukan karena ajarannya. Jadi dia nggak melihat ajarannya, tapi karena dia menjumpai hal buruk, orang buruk di agama Islam, dia menjumpai orang baik di agama Kristen. Nah, dia pindah. Nah itu narasumber itu malah bagus menurut saya. Jadi narasumber tuh kita bisa menilai, oh ini orang pindahnya karena ajaran, ini pindah karena oknumnya. Jadi apapun itu narasumbernya ya, itu tidak ada masalah ya. Yang penting kita bisa menilai ya, dan kita bisa menyampaikan kayak gini dakwah, oh gini nggak bagus gitu. Jadi bukan masalah kompeten nggak kompeten, karena nama narasumber itu ya, namanya narasumber ya orang yang diambil pendapatnya apapun itu, mau bahkan sekalipun dia mohon maaf ya, nggak cerdas sekalipun ya. Nah kecuali kalau ini ngomong masalah kayak kayak kajian gitu, misalnya kayak tentang kita kayak seminar bahkan kayak seminar pun ya tentang sesuatu itu narasumbernya tuh ahli, ada narasumber ahli, ada yang cuman narasumber yang testimoni gitu, ngerti nggak maksud saya? Yang misalnya testimoni kayak seminar itu ya, seminar gitu, ada yang ahli misalnya dia menjelaskan tentang teori apa segala macam. Ada juga yang bagian menyampaikan pengalaman. Saya dulu begini begitu. Nah, pengalaman ini bukan berarti itu tuh soal hal yang masuk ke itu hanya sekedar pengalaman ini sebagai pengalaman dia lah gitu, apa yang dia alami di agama Kristen. Itu penting untuk kita ketahui, ternyata di agama Kristen ada oknum-oknum yang seperti itu gitu. Nah itu pentingnya sumber gitu. Nah sehingga ini kalau bagi kayak Louis ini itu bisa untuk pelajaran bagi dia, agar dia tuh bisa berdakwah kepada umatnya, sehingga umatnya tidak seperti itu gitu, sehingga membuat orang-orang seperti ini pindah ke Islam misalnya. Dan kita juga begitu, ketika ada sama Vina Sunan kemarin pindah murtad, itu saya nasihati saudara-saudara Muslim gitu, jangan begini, jangan begitu, didik anak yang baik segala macam. Jadi itu begitu guys caranya gitu kan. Jadi bukan seperti Louis ini yang mengatakan itu ngawur, narasumber gak bener gitu kan. Ini ada hikmahnya video kok Louis ini kan. Jadi dia tuh bukannya berusaha untuk memperbaiki apa yang buruk di agama dia, yaitu kelakuan oknumnya, malah dia menyerang mualaf yang pindah dari agama Kristen ke Islam, sehingga akan makin membuat mualaf ini adipati gitu.
Jadi dia bukan menyelesaikan solusi yang ada keburukan di agamanya, yaitu oknum-oknum dia yang ya kita bisa katakan kayak gitulah, brengsek gitu ya, karena begitulah kan, bahkan berpikir untuk membunuh, dia malah menyerang mualaf ini guys. Di situ konyolnya cara berpikir Luis Presto ini. Kekristenan, carilah narasumber yang kompeten, cari narasumber yang bisa menggambarkan dengan baik serta bukti yang Ini kan tentang pengalaman orang pindah dari Kristen ke Islam. Mualaf ini bukan sedang memberikan ilmu, jadi beda guys ya. Jadi ada kajian yang kayak memberikan ilmu ya. Kayak saya nih, saya kajian campur ya. Saya ada pengalaman saya, ada ilmu yang saya berikan gitu kan. Jadi lihat dulu apa konteks sampaikan oleh orang sumber ini gitu. Kalau dia sebagai orang yang membahas kayak gini nih, dia bahas ajaran agama di Kristen itu ada di di pasal berapa, ayat berapa. Nah, itu baru dia sampaikan ilmu. Tapi kalau kayak mualaf tadi ini dia hanya menyampaikan pengalaman dia di agama sebelumnya gitu. Dan itu ilmu juga, informasi dibatnya gitu. Lebih tepatnya informasi gitu. Jadi lu bisa bedakan narasumber ini narasumber apa namanya gitu, yang menceritakan pengalaman kah atau menceritakan membagikan ilmu kah gitu. Yang penting dia intinya dia adalah berguna karena dia menyampaikan informasi guys pada kita semua gitu, dan untuk membuat kita tentu merenung dan mengambil hikmahnya. baik. Kristen sungguh-sungguh, kemudian baru dia mualaf, jadikan kesaksian yang sebenarnya nggak cuman kayak gini aja, istilahnya komentar-komentar receh dan tuduhan doang gitu loh. Daripada lama-lama kita Komentar receh dan tuduhan. Jadi seakan-akan yang dialaminya dulu tuh itu hoax gitu guys. Nah ini Luis ini harus belajar untuk punya empati. Jadi dia harus, makanya kalau gini ya, alhamdulillah saya tidak begitu guys. Alhamdulillah kita nggak begitu ya. Saya yakin saudara-saudara saya muslim nggak begitu. Ketika ada seorang yang misalnya murtad, kita akan introspeksi. Kenapa dia murtad gitu? Ya kan? Apakah kita itu kurang menerapkan Islam? Apakah kita kurang pengasih, kurang penyayang gitu kan? Apakah kita udah menerapkan Islam dengan benar gitu? Karena kalau kita menerapkan Islam dengan benar, kita insya Allah akan jadi kebaikan gitu. Nah itu rata-rata orang murtad saya perhatikan memang umat Islamnya yang membuat dia itu murtad itu tidak melaksanakan Islam dengan benar gitu. Dalam artian tidak menerapkan Islam kayak masalah hal-hal kebaikan atau hal-hal itu tidak diterapkan oleh orang Islam tersebut. Sehingga ada diburuk di mata orang-orang yang murtad ini guys, sehingga mereka murtad gitu. Nah, itu yang harus kita introspeksi gitu. Jadi kita alhamdulillah masih punya rasa seperti itu, nggak seperti Luis ini ya. Yang dia bukannya introspeksi diri ya, introspeksi ke dalam, dia malah nyerang mualaf ini itu, mengatakan yang ngawur segala macam gitulah ya kan. Walaupun kesaksian mualaf ini adalah soalnya bagi dia tuh adalah cambuk atau informasi berharga yang bisa digunakan untuk